Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Abdul Ghani. Kami dari Fakultas Ekonomi. Pada kali ini kami akan mempresentasikan yaitu manajemen sumber daya manusia. Berawal dari latar belakang di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, organisasi dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Salah satu kunci keberhasilan organisasi adalah kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia. Sumber daya manusia bukan hanya aset, tetapi juga mitra strategis dalam proses pengembalian keputusan organisasi. Manajemen sumber daya manusia mencakup proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, serta pengembangan karir karyawan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang sangat tepat diperlukan agar organisasi mampu bersaing di pasar global. Adapun rumusan masalah pada kali ini adalah yang pertama, apa pengertian manajemen sumber daya manusia? Yang kedua, apa saja fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia dalam organisasi? Yang ketiga, bagaimana pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan? Yang keempat, studi kasus, bagaimana implementasi manajemen sumber daya manusia di PT XYZ. Kemudian adalah tujuan permasalahan ini adalah menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup manajemen sumber daya alam. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi fungsi-fungsi utama manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, menganalisis dampak pengelolaan sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi. Kemudian yang keempat adalah mengkaji penerapan strategi manajemen sumber daya manusia melalui studi kasus nyata. Kemudian pengertian manajemen. Apa itu pengertian manajemen? Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Secara umum, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi, baik manusia, keuangan, maupun material, untuk mencapai tujuan tertentu secara efisiensi dengan sumber daya minimal dan efektif dengan hasil maksimal. Dalam konteks akuntansi manajemen sangat penting karena informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah menjadi dasar bagi pengembalian keputusan oleh pihak material. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip manajemen adalah akan membantu akuntan dan manajer dalam menjalankan organisasi strategis. Adapun fungsi manajemen yaitu yang pertama adalah menurut George R. Cherry, fungsi manajemen terdiri dari 4 elemen utama, yaitu manajemen puncak atau top level management, kemudian manajemen menengah atau middle level management, yang ketiga adalah manajemen lini. Manajemen lini pertama atau first line management, yang terakhir adalah manajemen lini pertama, first line management. Kemudian pengaruh sumber daya manusia, pengaruh manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi yang efektif. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang ketiga, sistem penilaian kerja. Kemudian pemberian kompensasi dan tunjangan yang kompensif. Adapun studi kasusnya seperti di PT XYZ adalah perusahaan manufaktur nasional yang menerapkan pendekatan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan ini menghadapi masalah tingginya turnover karyawan dan rendahnya produktivitas. Setelah dilakukan audit internal, manajemen memutuskan untuk menginformasi sistem sumber daya manusia mereka, dimulai dari perkembangan proses, rekrutmen, hingga sistem pelatihan berbasis kompetensi. Hasilnya yang pertama, tingkat turnover menurun sebesar 30% dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua, karyawan merasa lebih nyaman atau lebih dihargai karena adanya program pengembangan karir. Yang ketiga, produktivitas meningkat sebesar 18%. Setelah implementasi sistem penilaian kinerja berbasis KPI.
Mungkin penutup atau kesimpulan pada pembahasan kami ini adalah manajemen sumber daya manusia itu peran penting dalam memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten dan termotivasi. Fungsi-fungsi manajemen SDM harus dilakukan secara sistematis dan strategis agar selaras dengan tujuan perusahaan. Ya, adapun studi kasusnya PT XYZ menunjukkan bahwa dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keputusan kerja karyawan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami bahas pada pembahasan kali ini. Mungkin ada kata-kata kami yang salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Wa taufiq wa hidayah. Syukran, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.